Aku tuh dari kemarin tuh udah nahan sakit hati ya sama papa sebenarnya. Karena aku tuh udah sering banget dimaki-maki sama papa, dikata-katain sama papa. Jadi aku juga sebenarnya sakit hati karena di situ papa maki-maki aku, bilang aku anak gak berguna lah, gak aku dibilang anak setan, aku dibilang pokoknya aku dimaki-maki, semua kebun binatang keluar. Dan aku sakit hati, dan di situ juga karena mungkin udah terlalu sakit hati kali ya, akhirnya aku ngomong kayak, ya papa kalau mau di ngertiin ya ngertiin orang lain juga dong. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendengar kesaksian daripada Zelda, anaknya Ko Agustan, seperti yang kalian lihat di cuplikan. Di sini teman-teman sekalian, kita mengucapkan turut berduka cita kepada Zelda, dan kita doakan ya. Doa kami, doa saya juga buat Zelda, kiranya Tuhan memberi kekuatan, kemampuan. Ya, walaupun Zelda sudah tidak ada ayah dan ibu, tetapi tetap berjuang kepada hidup yang ada ini yang diberikan oleh Tuhan, dan percayalah Tuhan akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Jadi tetaplah dalam iman kekristenan, tetaplah mengandalkan Tuhan Yesus, ya sumber berkat, sumber segala-galanya, bahkan kehidupan kekal itu berasal daripada Tuhan Yesus. Tetap pertahankan iman Anda. Dan lewat video ini teman-teman sekalian, saya juga menghimbau kepada Zelda supaya bisa memanfaatkan channel daripada bapaknya. Saya lihat juga teman-teman bahwa dia sudah menghapus semua video-video bapaknya dan dimulai dengan videonya. Dan saya setuju hal itu, saya mendukung sekali. Bahkan nanti saya akan bantu promosi juga ke channel saya supaya teman-teman sekalian bisa mendukung ya. Dan teman-teman tentu itu juga nanti akan berguna ya untuk Zelda ya dalam mungkin menyaksikan cinta kasih Tuhan untuk kedepannya. Dan teman-teman sekalian, tanpa panjang lebar, mari kita langsung saja dengarkan kesaksian Zelda berikut ini. Perkenalkan, nama aku Zelda Syamatan, aku anak dari Ko Agustan. Zelda mewakili papa meminta maaf kalau misalnya ada kesalahan, perbuatan, perkataan papa yang bikin gak enak di hati umat muslim dan umat Nasrani. Zelda mewakili papa untuk meminta maaf. Sebelumnya Zelda mau bercerita sedikit tentang kejadian mulai dari papa sakit sampai sekarang, sampai papa nggak ada gitu ya. Zelda mau sharing lah, soalnya mungkin ada beberapa orang yang salah paham juga karena mereka belum tahu cerita aslinya kayak gimana. Jadi papa sakit itu di bulan Januari. Papa di situ mulai sakit, jatuh kan, papa kena stroke, jatuh. Di awal itu papa masih susah buat ngontrol emosinya karena emang stroke juga kan, jadi kayak emosinya tuh nggak stabil gitu. Nah di situ aku tiap malam kerjaannya ngejagain papa, dan ngejagain itu sampai subuh karena papa susah tidur gitu loh, kayak dia masih belum terbiasa, belum bisa nerima lah kalau papa tuh kena stroke, kayak yang biasanya pergi-pergi kemana sekarang cuma bisa diem di kasur. Nah terus aku tuh sampai ke sekolah tuh tidur di sekolah karena di rumahnya tuh kurang tidur. Dan aku untungnya guru-guru di sekolah yang sana tuh ngerti kalau misalnya papa lagi sakit, jadi aku diizinin buat tidur, cuman disuruh selesaiin tugas-tugas yang belum aja. Nah setelah itu Zelda ngejagainnya juga gak sendirian, Zelda temenin sama ada namanya Pak Asep. Nah Zelda ditemenin sama Pak Asep, itu kita ganti-gantian jagainnya, kayak pokoknya sedipanggilnya aja. Zelda tuh tiap pulang sekolah pasti ngejagain papa waktu di awal itu ya. Terus ya papa kerjanya teriak-teriak manggilin aku karena dia ngerasa, katanya mah rasanya tuh ada yang gangguin, ngerasa badannya panas apa segala macam. Sampai minta tolong ke ustadz kan buat diruqyah apa segala macam, tapi nggak mempan. Terus emang
papa juga sempat minta ke beberapa pendeta, termasuk pendeta aku sendiri, pendeta dari gereja aku. Papi mami aku minta papa didoain biar papanya tuh ngerasa kayak papa pada saat itu ngerasa tuh papa digangguin setan, digangguin iblis gitu. Jadi papa minta doain sama pendeta, sama ada beberapa pendeta lainnya juga, karena yang minta tolong nelponin itu papa. Jadi papa kan karena tangan papa tuh yang sebelah kiri susah gerakan, jadi yang bisa cuman satu tangan doang kan susah. Kira aku yang bantu nelpon. Aku nggak asal bicara ya, aku nggak sembarangan ngomong, aku ngomong apa adanya. Di situ aku yang bantu nelpon, papa sendiri yang minta. Aku gak akan ngelakuin kalau papa nggak minta, karena di situ juga ya aku menghargai agama papaku apa, agama aku apa. Cuma di situ papa sendiri yang minta, dan bahkan papa maksa. Terus kayak papa juga sempet minta didoain sama aku, kayak nak coba tolong doain papa dong biar papa tenang. Jadinya ya mau gak mau aku doain papa, karena ya permintaan papa juga kan. Nah, setelah didoain itu cukup lumayan tenang, tapi kayak cuman sekitar setengah jam atau sejaman itu tuh udah bangun lagi, jadi kayak tenang, tidur, habis itu bangun lagi, ya sama lagi kayak gitu, kayak balik lagi teriak-teriak apa segala macam. Nah itu tuh kerjaannya tuh kayak mungkin nggak tahu pegal karena tidur terus atau gimana, jadi minta berdiri duduk gitu. Nah jadi aku tuh harus ngangkatin papa buat berdiri duduk. Nanti kalau capek gantian sama Pak Asep. Dan aku tidurnya itu sampai pintu kamar aku tuh dibuka biar papaku manggil aku dengeran. Pintu kamar aku buka, pintu sebelah yang buat ke ruang, kan papa taruhnya di ruang tengah, gak di kamar kan, biar kedengeran gitu. Jadi pintu udah dibuka biar aku kalau misalnya papa panggil aku bisa langsung sebelah kan. Terus makin kesini udah lebih better, cuman soal emosi itu masih susah buat kontrol, masih sering berantem sama aku. Makin kesini kan akunya juga jujur makin capek ya, karena aku juga harus sekolah tuh sampai jam 3, itu juga belum misalnya ada kerja kelompok atau hal yang lainnya. Di situ aku juga sambil ngurus tentang jualan papa kan, jualan madu, keripik, aku sambil ngurus itu, jadi kayak ya capek, belum juga ngurusin papa. Nah di situ akhirnya mulai sering berantem. Terus kayak namanya anak muda, karena aku juga di sini masih kelas 2 SMA, ya aku juga masih mau main sama teman-teman aku yang lain. Nah aku tuh sempat berantem sama papa tuh karena papa ngerasa aku tuh nggak ada waktu buat papa. Sebenarnya tuh bukan nggak ada waktu, cuman kayak akunya juga capek, aku pulang sekolah tuh butuh istirahat, butuh tidur kan, karena juga masih ada kegiatan yang lainnya. Dan pulang ke rumah juga kadang tuh kan belum lagi ada PR dari sekolah ya, jadi kayak aku juga nggak bisa selalu nemenin papa gitu, sedangkan papa tuh mintanya ditemenin terus ya. Mungkin karena merasa kesepian, jadi aku kesini udah sering temenin, cuman ya emang jarang nemeninnya tuh kayak bolong-bolong. Kadang tuh udah terlalu capek, udah nggak kuat lah buat ke sebelah gitu. Soalnya aku juga suka darah rendah, suka tiba-tiba pusing gelegangan gitu kalau misalnya kecapean. Makanya akunya juga kan kalau misalnya aku sakit terus yang lainnya juga sakit kan, terus siapa yang ngurus kan ya. Makanya aku tuh lebih milih istirahat, bukan lebih milih sih, kayak mau nggak mau ya aku juga harus istirahat, karena akunya juga emang benar-benar capek banget. Kadang aku pulang sekolah langsung ke ruangannya papa, duduk di sana bentar, tiduran di karpet sebelahnya papa kan, sini kasur sini karpet, aku tidur di situ. Terus kalau lama suka ketiduran karena saking kecapeannya gitu, aku tidur di situ, nggak lama nanti bangun ngurusin jualan. Terus karena akunya juga masih pengen main-main kadang-kadang sama teman-teman, kadang tuh papa suka nggak setuju gitu aku main, sedangkan kayak aku juga butuh hiburan ya. Jujur aja aku capek, sedikit ada tekanan gitu, aku stres juga karena belum terbiasa lah sama apa yang aku alamin ini. Belum lagi aku harus lebih ekstra sabar ngadepin papa yang papa tuh jadi masalah kecil aja suka
gede-gedein kayak marahnya tuh sampai ngebentak-bentak, sedangkan aku anaknya tuh nggak bisa dibentak kan. Aku tuh kalau misalnya dibentak tuh bisa nangis. Nah terus akhirnya aku suka izin main, tapi kayak papa kurang setuju kalau misalnya aku tuh main. Papa tuh selalu ngomong kayak, kamu tuh harus lebih dewasa, kamu tuh harus pilih mana yang lebih berguna lah, maksudnya kayak kamu tuh harus pikir dewasa, kata itu gitu. Sedangkan ya jujur aku susah karena emang umur aku tuh lagi pada sering main, dan rata-rata teman-teman aku juga kayak gitu. Nah sampai beberapa kali juga aku pernah nge-skip teman-teman aku nggak ikut main cuman buat jagain papa. Itu tuh ya aku nggak masalah sih, cuman kayak aku juga pengen bisa main karena aku juga butuh refreshing lah, kayak aku juga capek gitu. Cuman karena papa nggak setuju, akhirnya kita cekcok, berantem terus akhirnya makin kesini makin lebih sering lagi berantemnya, sampai aku tuh udah ada sekitar mungkin 5-4 kali gitu diusir dari rumah, tapi ya nggak selalu nggak jadi. Cuman yang terakhir ini karena emang masalahnya udah gede banget, aku keluar dari rumah. Nah aku lanjutin dulu ceritanya sebelum ke akhirnya kenapa aku bisa keluar dari rumah. Di situ tuh papa tuh tipe yang nggak suka dibohongin, tapi tiap aku jujur papa tuh selalu marahin aku, kayak nggak usah tentang hal-hal yang lain deh, itu tentang cerita aja nih. Kan kalau misalnya anak tuh dekat ke orang tua karena cerita ya. Aku kalau mama aku, mami, papi gitu tuh suka cerita, dan mereka itu responnya itu kayak ya bisa ngikutin anak muda lah. Jadi kayak ada arti kayak oh gitu ya, oh berarti seru gini-gini. Nah sedangkan kalau misalnya aku cerita ke papa tuh kayak ngomong kayak, kamu nggak usah lah gini 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 gini. Jadi kan sebenarnya jadi malas cerita ya, karena papanya jadi apa sih, ngomongnya tuh kayak gitu, jadi kan anak juga malas cerita. Kalau misalnya aku jujur sesuatu gitu ke papa tuh selalu marahin aku, dan itu tuh yang bikin aku tuh malas terbuka sama papa. Jadi bisa dibilang aku tuh gak deket sama papa. Nah habis itu tuh aku tuh akhirnya bilang kan, pak kita tuh gak deket karena papa sempat ninggalin aku waktu SD, aku bilang gitu kan. Di situ papa bilang ya udah papa mau ngelakuin pendekatan sama aku, dan ternyata itu tuh nggak berjalan mulus lah bisa dibilang, karena kita tuh, aku sama papa tuh suka salah paham, suka salah nangkep. Apa yang papa aku tangkep beda sama yang aku tangkep. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengar ya dari kesaksian saudari Zelda, di mana teman-teman sekalian dia berikan yang terbaik ya kepada ayahnya, sekalipun ayahnya itu berada di dalam emosi yang tidak bisa dikontrol ya. Karena ya tentu saja teman-teman sekalian orang yang sakit ya, sakit stroke, dan ya tentu pikiran dia itu tidak stabil, dan akhirnya melampiaskannya dengan marah-marah sampai usir Zelda ya. Ada 4-5 kali kata Zelda tadi, dan yang terakhir pun kata Zelda ya pergi dari rumah gitu ya teman-teman sekalian. Jadi memang apa yang dialami oleh Zelda memang sangat menyedihkan sekali, dan pada akhirnya pun harus terpisah dari ayahnya dan juga ibu tirinya ya, meninggal. Dan teman-teman sekalian tentu keadaan Zelda saat ini sangat memprihatinkan sekali, dan sangat ya perlu pertolongan ya. Teman-teman, saya nggak bisa tampilkan ya mungkin nomor rekeningnya Zelda karena saya nggak pernah komunikasi dengan Zelda. Sebenarnya pengen sekali ya untuk memberikan mungkin motivasi, penguatan ya, dan juga mungkin ya mungkin bisa berbagi berkat, namun sulit ya. Saya belum ada nomornya, dan juga di channel bapaknya itu kan memang video sudah dihapus. Ya, tinggal satu video lagi saya lihat, itu pun 3 hari yang lalu. Inilah yang kita tampilkan saat ini, yaitu kesaksiannya Zelda. Dan teman-teman sekalian, tentu kita hanya bisa mendukung channelnya. Artinya kalau Zelda menggunakan channel bapaknya ini untuk mengembangkannya dengan kesaksian, dengan apa namanya itu kreativitas, dan mungkin ada hal-hal lain yang bisa dibuat oleh Zelda, ya saya lebih mendukung ya. Saya sangat setuju dimanfaatkan channel ini untuk menjadi lebih baik dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang juga.
Dan teman-teman sekalian, satu hal komentar kita, mungkin memang kita tidak bisa menghakimi Ko Agustan dan istrinya, tetapi memang kalau kita melihat dari sisi iman, ya perspektif iman Kristen, ya tentu ya kita tahu ya kemana dia gitu, ya. Dan ini menjadi pengalaman dan menjadi kesaksian bagi kita dan juga sebagai teguran bagi kita supaya kita berhati-hati gitu ya. Jangan sampai melakukan apa yang dilakukan oleh Ko Agustan. Sebenarnya teman-teman sekalian begini, Ko Agustan ini kita melihat dan kita sudah share juga di channel ini bahwa Agustan ini pernah kecewa, pernah punya dendam terhadap kekristenan yang kemungkinan besar menyebabkan dia itu meninggalkan kekristenan pada waktu itu. Dan tentu dia tidak mengerti juga tidak paham ya bahwa kemarahan itu tidak boleh selama-lamanya karena itu akan membahayakan diri sendiri. Ya, karena itu Alkitab mengajarkan kita supaya kita cepat-cepat mengampuni, cepat-cepat menyelesaikan persoalan gitu. Persoalan ya. Efesus 4 ayat 26 sampai 27 teman-teman sekalian, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-31 juga kita diingatkan, segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Ya, demikian pula tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, jadi teman-teman sekalian, memang sebenarnya Alkitab memberikan kita ya solusi ya. Ketika kita marah itu, silakan marah, boleh, tapi kita jangan sampai marah ya berlarut-larut. Tapi kita harus bisa melepaskan pengampunan itu, menyelesaikan persoalan itu, ya. Dan kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu kelebihan daripada kekristenan. Artinya, kita harus bisa mengampuni. Ya. Makanya doa Bapa kami itu, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau Anda mau diampuni, maka Anda harus mengampuni. Ya. Jadi, firman Tuhan mengajarkan hal-hal yang baik bagi kita. Jadi teman-teman sekalian, apa yang kita dengar dari kesaksian Zelda, kiranya itu menguatkan kita, dan juga Zelda menjadikan ini sebagai pengalaman berharga dan pelajaran berharga supaya tetap setia kepada Kristus Yesus dan tentu harus hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.